Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, Ibu dan Bapak, rekan-rekan guru sekalian. Channel sertifikasi guru media sharing informasi dan edukasi seputar pendidikan profesi dan sertifikasi guru Indonesia menjumpai Ibu dan Bapak sekalian. Di kesempatan kali ini, kami akan berbagi informasi tentang TMT paling mudah yang bisa mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2023 ya. TMT adalah SK pertama kali ya, tanggal mulai tugas ya. SK pertama kali karena di dalam mekanisme pelaksanaan PPG dalam jabatan itu ada ketentuan TMT-nya ya. Atau SK pertama kali boleh mengajar, SK pertama kali mengajar yang dipersyaratkan untuk bisa mengikuti PPG dalam jabatan. Sekaligus ini menjawab pertanyaan rekan kita. Kurang lebih pertanyaannya begini, izin bertanya, saya TMT Desember 2020. Apakah sudah masuk ke dalam kategori untuk jadi peserta PPG Min? Oke, kita jawab ya Bapak dan Ibu teman-teman. Patokannya selalu Permendikbud nomor 54 tahun 2022 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan ya. Selama permen ini belum diubah, maka kita akan berpatokan di sini. Terkait dengan guru dalam jabatan adalah Bapak Ibu guru yang diangkat sampai dengan tahun 2025 ya Bapak dan Ibu. Sehingga kalau TMT 2020 berarti sudah memenuhi dikatakan sebagai guru dalam jabatan ya. Catatannya sudah masuk ke Dapodik dan punya NUPTK ya. Di persyaratan PPG dalam jabatan di pasal 5 kita akan lihat satu poin saja di bagian A ya Bapak Ibu teman-teman, bahwa berstatus sebagai guru dalam jabatan dan masih aktif melaksanakan tugas sebagai guru selama 3 tahun terakhir. Maka untuk bisa mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2023 adalah Bapak dan Ibu yang tercatat aktif mengajar 3 tahun terakhir. Itu paling mudah ya. TMT paling mudah untuk bisa mengikuti PPG. Sebagai gambaran, di tahun 2022 yang lalu ya Dirjen G3 di dalam surat edarannya untuk seleksi administrasi PPG dalam jabatan 2022 itu mensyaratkan, nah ini kita lihat di poin nomor 2 pada bagian A dan B ya. Calon peserta terdiri atas 2 kategori. Yang pertama adalah guru yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Kita sering menyebutnya guru kategori 1. Dan dibedakan nanti untuk guru kategori 1 ini PPG-nya kurang lebih 3 bulan ya. Kemudian pada bagian B, guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019 adalah Bapak Ibu guru kategori 2 yang bisa mengikuti PPG dalam jabatan 2022 yang lalu. Nah, kalau kita lihat di poin B ini bahwa untuk 2022 yang lalu adalah Bapak Ibu guru yang diangkat sampai dengan 1 Januari 2019, maka kita bisa hitung sudah aktif 3 tahun ya, 2019, 2020, dan 2021. Sehingga 2022 bisa mengikuti PPG. Untuk 2023 ini maka kita menghitungnya mundur ya 1 tahun. Berarti dari 2020 1 Januari tapi ya. 1 Januari 2020, 2020, 2021, 2022. Sudah 3 tahun. Sehingga di 2023 dimungkinkan bisa mengikuti PPG dalam jabatan yaitu masuk kategori 2 ya, yang PPG-nya akan dilaksanakan kurang lebih 5 atau 6 bulan. Nah, menjawab pertanyaan ini maka kalau TMT-nya Desember 2020, maka baru akan bisa mengikuti PPG dalam jabatan kategori 2 di 2024 dengan perhitungan karena Desember 2020 TMT-nya maka dihitungnya dari Januari 2021 ya. Januari 2021, 2022, 2023, 2023. Jadi 3 tahun ya. Nah, baru 2024-nya. Itu kalau memang TMT-nya Desember 2020. Nah, terkait dengan TMT, Bapak dan Ibu teman-teman, itu bukan TMT karena perubahan status ya. Misalnya begini, awalnya mengajar di sekolah swasta dari tahun 2015. 2020 atau 2021 diangkat P3K. Mana TMT yang dihitung? TMT yang ketika masih honor di sekolah swasta 2015. Gitu ya Bapak dan Ibu. Beda dengan misalkan honornya di sekolah negeri. Nah, kalau honornya di sekolah negeri, terhitung TMT-nya kapan? Terhitung TMT-nya ketika menerima SK yang minimal ditandatangani Kadis Pendidikan atau Kepala Daerah.
Kalau mengajar di sekolah negeri, honor di sekolah negeri berdasarkan SK kepala sekolah, maka di dalam kegiatan PPG ini belum dihitung TMT. Karena SK minimalnya adalah kepala daerah atau yang diberi kewenangan, misalnya kepala dinas ataupun BKD. Kalau dia begitu ya, jadi seperti itu. Jadi tergantung dari tadi awal mengajarnya di mana. Kalau di swasta itu SK yayasan. Selama belum SK ketua yayasan juga nggak bisa. Kalau SK-nya hanya SK kepala sekolah misalnya. Mulai mengajar 2010, tapi SK kepala sekolah. Sampai dengan 2016 masih SK kepala sekolah. 2017 baru mendapatkan SK yayasan misalnya ya. 2017 itulah dihitung TMT pertama kali untuk bisa menghitung mengikuti PPG dan jabatan. Itu ya Bapak dan Ibu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.